Assalamualaikum semuanya. Kali ini saya akan membahas mengenai perintah-perintah terminal Linux yang sebelumnya belum sempat sampai saya bahas ya. Di sini saya sudah menyiapkan materinya sekitar ada 10 poin. Ini dia. Ya. Baik, tidak usah berlama-lama, langsung saja saya buka terminal. Ini saya close saja dulu. Saya buka terminal yang baru. Setelah itu saya perbesar dan tulisannya juga saya perbesar ya, biar lebih jelas. Kemudian langsung masuk ke tutorialnya. Oke. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan mengenai cara membuka informasi perintah Linux. Nah, apa maksudnya? Jadi begini teman-teman semuanya, ya. Setiap perintah Linux itu pasti ada panduannya, ada semacam buku panduan yang menjelaskan tentang perintah Linux. Ya, masing-masing perintah Linux itu ada. Mungkin ada yang tidak ada, tapi itu sebagian kecil. Nah, contohnya begini. Ada perintah ls, ya kan? Yang sudah pernah saya bahas di tutorial sebelumnya itu. Ada lagi perintah cd. Ada lagi perintah pwd. Print working directory. Itu semua itu ada buku panduannya teman-teman, nggak ngasal ya. Nah, buku panduan itu bisa kita buka menggunakan terminal gitu. Contoh, saya ingin membuka buku panduan perintah ls. Nah, ada caranya teman-teman. Ini ada 3 cara yang saya rangkum di sini, yaitu nama perintahnya spasi minus help. Nah, cara pertama ya, kita masuk cara pertama. Kita tulis dulu nama perintahnya apa yang ingin dilihat buku panduannya. Ya. Contoh, saya ingin melihat buku panduan perintah ls, maka saya tulis dulu ls. Ya. Kemudian spasi. Setelah itu tulis minus help. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian tekan enter. Nah, maka akan muncul tulisan-tulisan semacam ini. Ini nggak perlu pusing ya. Ini tinggal di scroll aja ke atas, di scroll ke bawah apa ke atas ya ini. Nah, begitu. Nanti sampai mentok itu, nah ini dia. Ini akan ketemu teman-teman. Ya. Di sini dijelaskan bagaimana penggunaan perintah ls itu. Ya. Penggunaannya adalah ls spasi kemudian option, kemudian spasi kemudian file. Nah, ini penggunaan perintahnya. Kemudian di sini juga ada deskripsinya, ya. Ini kalian bisa baca teman-teman. Kemudian di sini juga ada argumen-argumennya atau mungkin tambahan parameter yang bisa digunakan bersama ls ini. Jadi ini ls bisa dengan parameter -a. Contoh ls -a. Kemudian contoh lagi ls -all all ya. Nah, -a, -al itu apa gunanya? Lah, gunanya ini. Do not ignore entries starting with titik dot ya. Ini ya. Ini parameternya, ini penjelasan tentang parameternya gitu. Ya. Jadi begitu ya, teman-teman. Kalian bisa baca-baca sendiri. Ya, saya harap kalian bisa bahasa Inggris. Ya, semoga kalian semuanya bisa bahasa Inggris. Seandainya kok misalkan ya, mohon maaf sekali seandainya di antara kalian ada yang tidak mengerti bahasa Inggris, masih bisa diakali teman-teman. Caranya mudah ya. Tinggal ini aja yang misalkan kita ingin lihat ya. Contoh ini dari sini sampai sini kita blok dulu teman-teman. Nah, di blok, kemudian klik kanan. Copy ya. Setelah itu buka Google Translate. Kemudian terjemahkan menggunakan Google Translate. Itu begitu ya. Saya juga sering menggunakan seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, itulah cara yang pertama ya. Contoh cara yang pertama tadi ls spasi minus help gitu. Nah, cara yang kedua bagaimana? Cara yang kedua adalah ketik man spasi. Man itu manual ya. Spasi nama perintah yang ingin dilihat buku panduannya gitu, manual page-nya ya.
Saya ingin melihat buku panduan LS, berarti saya ketik LS di sini. Nah, man spasi LS, kemudian tekan enter, maka akan muncul semacam ini. Nah ini ya, ini lengkap sekali teman-teman ya. Dimulai dari name ya, namanya apa? LS itu adalah list directory content, artinya menampilkan list dari konten sebuah folder gitu. Kemudian sinopsisnya seperti apa? Ini penggunaan perintahnya. Kemudian deskripsinya ini juga lengkap sekali teman-teman. Kalian bisa lihat ya di sini. Nah ini. Kemudian ini ada parameter-parameternya. Kemudian ini di bawahnya ini adalah penjelasan dari parameter itu ya. Parameter ini digunakan apabila kita ingin seperti ini gitu ya. Dan seterusnya. Kalian bisa ya teliti, bisa baca-baca sendiri gitu. Kalau ingin keluar dari sini, dari tampilan seperti ini, kalian tinggal tekan tombol key pada keyboard. Nanti tampilannya akan normal kembali seperti semula ya. Itu cara yang kedua, menggunakan perintah man. Nah, cara yang ketiga adalah menggunakan perintah info spasi. Nah, perintah yang ingin kita lihat manual page-nya. Contoh, saya ingin melihat manual page LS. Nah, seperti ini nanti akan muncul. Nah, ini pada dasarnya pembahasannya sama sih ya, yaitu membahas tentang perintah, penjelasan dari perintah yang kita tulis tadi. Itu kalau ingin keluar tinggal tekan tombol key pada keyboard, maka tampilannya akan kembali seperti semula seperti ini. Itulah 3 cara membuka manual page dari sebuah perintah yang ada di Linux gitu teman-teman ya. Contoh perintah yang lain, saya ingin menampilkan manual page dari perintah pwd, maka ketika aja man pwd akan muncul seperti ini ya. Untuk keluar tekan tombol key, maka tampilannya seperti semula gitu. Contoh man, saya ingin melihat manual page dari perintah copy cp, maka enter aja man spasi cp, nanti akan keluar seperti ini. Dan seterusnya kalian bisa riset sendiri teman-teman ya. Oke, saya rasa cukup. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu cara mengcopy atau menduplikat file. Perhatikan di sini file teman-teman ya. Menduplikat file menggunakan terminal itu seperti apa caranya? Nah, kalau kita menggunakan file manager seperti ini ya, cara mengcopy file kan mudah ya kan? Tinggal kita pilih filenya ya. Contoh ini ya. Kemudian klik kanan, setelah itu copy ya kan? Kemudian kita masukkan atau kita cari tempat di mana file itu akan kita copy ya, cari folder tujuannya gitu. Contoh mau paste di sini, mau taruh di sini ya, klik kanan kemudian paste atau paste, maka akan tercopy ke sini gitu ya kan. Nah, kalau pakai terminal bagaimana caranya? Kita ls dulu, mana yang ingin di copy ya. Contoh saya ingin mengcopy file ini, file sg7 ini. Lah, perintahnya adalah cp teman-teman, cp spasi tulis nama filenya yang ingin di copy, yaitu sg yang ini tadi ya. Tekan tab atau autocomplete ya, tekan tab nanti autocomplete. Setelah itu spasi teman-teman, jangan lupa ini harus ada spasinya ya. Setelah itu tuliskan nama folder tujuan di mana file itu akan di copy gitu ya. Jadi contoh ini akan saya kopikan ke folder videos. Contoh ini ya, file ini akan saya copy ke dalam folder videos, maka kita harus tuliskan alamat folder videos ini ya. Folder videos ini terletak di dalam folder home kan, berarti kita tulis dulu home begini ya. Jangan lupa loh ya, home itu simbolnya kumis ya. Jadi kalau saya nulis kumis, nanti kalian harus sudah paham bahwa kumis ini adalah home gitu ya. Kemudian slash, kemudian tulis videos. Nah, videos ini artinya file ini akan saya pindah ke dalam direktori videos yang terdapat di dalam direktori home gitu. Kalau saya enter dan tidak ada pesan error, ini berarti proses copy itu sudah berhasil ya. Itu
Kalau misalkan kita mau cek, ya kita cek aja menggunakan file manager biar mudah aja ya. Nah, kita masuk ke folder videos coba, maka ada file ini ya. Ini ya, ini sudah jadi berarti teman. Maaf, maksudnya sudah berhasil kita copy ke sini ya, gitu. Mudah sekali teman-teman ya. Sekarang itu kan tadi cara mengcopy file ya. Kemudian bagaimana caranya mengcopy folder? Tadi saya bilang mengcopy file dan mengcopy folder menggunakan terminal itu beda sintaksnya ya. Cara mengcopy folder itu harus ditambahi parameter -r ya. Penulisannya cp spasi -r spasi folder yang akan di copy spasi folder tujuannya kemana itu ya. Kita ls dulu, coba folder mana yang ingin di copy. Contoh saya ingin mengcopy folder documents ya. Jadi folder dokumen ini akan saya copy ke dalam folder videos contoh. Maka penulisannya adalah cp spasi -r. Nah, harus ada -r. Kemudian spasi lagi nama folder yang ingin di copy, yaitu documents contoh ya, documents. Kemudian spasi lagi. Kemudian tulis nama folder tujuan, di mana folder ini akan di copy kemana gitu. Saya ingin copy ke videos, berarti ya videos itu letaknya di home, kemudian /videos. Nah, sebenarnya saya ini sih sudah berada di home sebenarnya ya kan. Kenapa di sini saya kok tulis home lagi? Ya nggak apa-apa ya, terserah saya. Seandainya saya cuma nulis videos begini aja, itu juga akan bekerja gitu ya. Coba saya enter, maka ya berhasil, tidak ada pesan error. Ketika saya cek di sini di folder videos, maka ada folder documents. Nah, ini berarti proses copy sudah berhasil ya. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara memindahkan file atau folder? Kalau tadi mengcopy itu beda antara mengcopy file dan folder sintaksnya ya. Nah, sekarang memindah file atau folder itu sintaksnya sama, jadi nggak ada bedanya ya. Yaitu menggunakan perintah mv spasi file atau folder yang akan dipindah, kemudian spasi folder tujuannya gitu. Nah, contoh di sini saya ingin memindahkan folder apa ya, folder dokumen ini aja lah ya. Saya ingin pindah ke folder downloads ini ya. Nah, contoh saya masuk dulu ke folder videos dulu ya, masuk ke folder videos, kemudian ls. Saya ingin pindahkan folder documents ini ke dalam folder downloads ya. Berarti sintaksnya begini, mv ya spasi nama folder yang akan dipindah, ini dia documents, kemudian spasi folder tujuan, yaitu folder downloads ya, home/downloads. Ini adalah folder tujuannya, downloads ini. Folder ini akan saya pindah ke dalam folder downloads yang terdapat di dalam folder home. Begitu maksudnya. Saya enter, tidak ada pesan error, berarti berhasil. Ketika saya buka folder downloads, maka akan muncul folder dokumen. Artinya proses pemindahan file atau folder itu sudah berhasil ya. Oke. Perintahnya adalah mv. Jangan lupa ya teman-teman. mv itu move ya. Kemudian cara menghapus sebuah file. Perhatikan di sini file ya. Karena menghapus file dan folder itu nanti dibedakan dalam sintaksnya. Cara menghapus file. Perintahnya adalah rm spasi file atau folder yang akan dihapus. Ini salah ini ya. Rm spasi nama file ya, maaf ya. Rm ya Allah. Rm spasi nama file yang akan dihapus. Gitu. Maksud saya begitu. Saya ls dulu. Kemudian mana ini ya? Contoh saya masuk ke home dulu aja, ke dalam folder home ya.
Ini dia. Saya ls dulu. Saya akan lihat folder home ini isinya apa. Ternyata ada banyak sekali folder dan ada satu file. Dan contohnya di sini saya ingin menghapus satu file ini. Coba ya. Maka tadi sintaksnya adalah rm itu remove ya, spasi nama file yang ingin dihapus. Setelah itu tekan enter. Nggak ada pesan error, berarti berhasil. Kalau di ls lagi maka ini sudah nggak ada ya. Oke, kalau kita cek di home maka ini sudah nggak ada file yang tadi sg7 itu nggak ada ya. Berarti file ini sudah berhasil terhapus teman-teman. Oke, nah selanjutnya adalah bagaimana cara membuat folder. Tadi menghapus file, sekarang kok membuat folder. Kenapa nggak dibahas dulu cara menghapus folder? Oke. Ya, baik. Saya akan jelaskan dulu cara menghapus folder ya. Cara menghapus folder. Sebentar, saya masuk dulu ke folder downloads ya. Ya. Saya ls. Ya. Saya ingin melihat dulu isi dari folder downloads ini. Oke, ada folder documents dan ada dua file yaitu Warzone dan sg7 ini. Oke. Saya ingin menghapus folder ini, folder documents. Kalau kita lihat di sini kan di dalam folder downloads ini ada folder namanya documents ini ya. Ya. Nah, folder dokumen ini akan saya hapus. Sintaksnya begini teman-teman, rm-r. Harus ada parameter tambahan yaitu -r teman-teman ya. Kemudian spasi. Kemudian tulis nama folder yang ingin dihapus. Ini dia. rm-r spasi folder yang ingin dihapus apa? Kemudian tekan enter. Nggak ada pesan error, berarti sudah berhasil dihapus. Kita cek menggunakan ls, maka ini sudah nggak ada, artinya proses penghapusan folder sudah berhasil. Kita cek di sini, maka ini sudah nggak ada ya. Sudah nggak ada, artinya berhasil teman-teman. Oke, itulah cara menghapus folder rm-r. Sekarang bagaimana cara membuat folder ya. Cara membuat folder adalah menggunakan perintah mkdir spasi nama folder yang ingin dibuat gitu. Kita ls dulu teman-teman. Kita cek ya, isi dari folder downloads ini adalah ada dua file, ada file Warzone dan ada file sg7 ini. Nah, saya ingin membuat folder baru yang kosong teman-teman, tentunya kosong ya, dengan nama contohnya namanya adalah televisi ya. Sintaksnya adalah ketikkan perintah mkdir spasi nama folder baru itu. Saya ingin beri nama televisi. Oke, mkdir spasi televisi, kemudian enter. Ketika saya ls, saya cek, maka folder televisi ini sudah berhasil dibuat. Kalau kita cek menggunakan file manager, di sini sudah ada folder yang namanya televisi. Artinya proses membuat folder yang bernama televisi itu sudah berhasil teman-teman ya. Oke, itulah cara membuat folder ya. Namun folder itu masih kosong. Kalau kita ingin mengisi folder itu dengan file ya tentunya kita harus membuat file baru atau memindahkan file ke dalam folder itu gitu loh. Nah, sekarang bagaimana cara membuat file baru ya, file kosong itu. Caranya dengan perintah touch spasi nama file yang ingin dibuat ya. Kita ls dulu ya. Di sini ya ada dua file, 1, 2, dan ini adalah folder, satu folder, dua file. Di dalam folder downloads ini terdapat satu folder dan terdapat dua file. Nah, saya di sini ingin membuat file baru gitu. Sintaksnya adalah touch spasi nama file yang ingin dibuat. Contoh ya, file baru begini, touch spasi file baru. Nah, dalam membuat file baru ini kita bebas menentukan ekstensinya. Contoh file baru ini kita akan berikan ekstensi txt.txt. Ini bisa teman-teman ya. Nanti file baru itu akan berupa file teks ya. Gitu. Ya, atau mungkin
kita kasih ekstensi konfigurasi. Ini file konfigurasi berarti. Atau ekstensi yang lain kalian boleh bikin sendiri. Ya, bisa juga HTML. Nah, terserah ya. Atau CSS. Nah, bisa juga teman-teman ya. Nah, di sini saya ingin kasih nama txt aja, kasih ekstensi txt aja ya. Ini kita ls lagi, maka file baru txt sudah berhasil dibuat. Kalau kita cek menggunakan file manager, ini sudah berhasil dibuat, sudah ada gitu ya. Oke. Selanjutnya bagaimana cara mengedit file txt itu tadi yang baru saja dibuat tadi. Mudah sekali, tinggal ketikkan nano ini nama aplikasi ya. Nano spasi nama file yang ingin kita edit menggunakan text editor. Nah, nano ini adalah aplikasi text editor teman-teman ya. Nano spasi nama filenya yang ingin kita edit, file baru .txt kemudian enter, nanti akan muncul tampilan semacam ini. Nah, ini adalah text editor yang text editor versi CLI ya, CLI. Jadi kita bisa ketikkan apa saja di sini, terserah ya. Yang bertanda tang di bawah ini. Nah, contoh begini ya. Nama. Nah, kemudian alamat. Nah, terserah ini. Kalian sesuaikan sendiri. Ketika kalian ingin keluar, tinggal tekan Ctrl X ya, Ctrl dan X pada keyboard, kombinasi tombol itu Ctrl X. Nah, kemudian muncul semacam ini ya, save modified buffer. Nah, ini kita tekan Y saja untuk menyimpannya atau untuk mengesave-nya. Tekan tombol Y. Setelah itu tinggal tekan enter saja pada keyboard, enter. Nah, maka file ini sudah berhasil diperbarui. Itulah teman-teman semuanya ya, bagaimana mengedit file. Selanjutnya yaitu membuat symbolic link atau shortcut. Kalau kalian semua adalah pengguna Windows juga, pengguna ya Windows yang dari Microsoft itu, mungkin sekarang masih menggunakan Windows atau mungkin mantan pengguna Windows ya. Saya yakin kalian tidak asing dengan yang namanya shortcut. Ya, shortcut itu biasanya ada di desktop ya. Ya, semacam launcher lah ya, katakan launcher. Nah, semacam inilah. Ini shortcut juga termasuknya ya. Itu. Nah, jadi kalau di sini kan cuman ikon-ikon gitu ya. Nanti kalau saya klik, ya, misalkan ini saya klik, aplikasinya akan keluar ya, akan muncul, akan tereksekusi gitu. Nah, jadi inilah shortcut ya, ikon-ikon yang akan yang kalau kita eksekusi maka aplikasinya yang asli akan muncul juga, akan tereksekusi. Seperti itulah shortcut ya. Nah, bagaimana cara membuat shortcut di Linux? Kalau di Windows itu kan tinggal klik kanan kemudian send to desktop, maksudnya shortcut gitu kan, biasanya begitu ya kalau di Windows ya. Kalau di Linux kita bisa membuatnya menggunakan terminal teman-teman semuanya ya. Contoh ini coba ya, di sini di sebelah sini teman-teman, di dalam folder downloads ini ada 1, 2, 3 file ya, ada 3 file satu folder. Ini salah satu file di sini akan saya bikin shortcut di desktop ya. Saya coba file baru ini aja, file baru.txt. Nah, cara bikinnya bagaimana? Mudah sekali, tinggal ketik ln spasi minus s ya. Spasi, kemudian letaknya di mana ini? Kita harus tuliskan letaknya juga teman-teman ya. Destinasinya atau mungkin katakan ini ya, apa alamatnya lah katakan ya. Kita harus tuliskan juga alamatnya, yaitu ini ya. Ya, kita boleh klik kanan copy ya, boleh begitu, atau kita juga bisa ketikkan manual ya.
Ini kan letaknya di dalam folder downloads, yang folder downloads di dalam folder home. Ini jangan lupa ini home ya. Kumis ini adalah home, maka kita tulis saja home / kemudian downloads ya. Kemudian masukkan nama file yang akan kita buat shortcutnya. File baru ini, file baru.txt. Maka kita tulis saja langsung file baru.txt. Setelah itu spasi teman-teman. Jangan sampai salah ya, harus ada spasi. Nah, kemudian kita tuliskan folder tujuan di mana shortcut itu akan kita taruh gitu. Nah, tadi saya bilang akan saya taruh di desktop, berarti alamatnya adalah home / kemudian desktop ya, desktop begini ya. Ini begini aja di enter sudah jadi sebenarnya, tapi kalau misalkan shortcut ini kita langsung ubah nama bisa juga. Langsung tuliskan nama shortcutnya file baru.txt ya. Kalau saya enter ini ya, ini enggak ada pesan error, berarti berhasil. Kalau misalkan kita cek di desktop teman-teman, ini saya minimize aja. Nah, ini di desktop ini sudah ada ya gitu, shortcutnya file baru ini sudah muncul. Ini kalau saya eksekusi, saya klik 2 kali, maka yang akan tampil adalah file baru yang tadi kita buat itu ya. Itu aja teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe yang belum subscribe teman-teman. Terima kasih sudah nonton dan